Jepang, dalam pandangan dunia, terlihat seperti mesin yang berfungsi sempurna. Semuanya tampak nyaris sempurna di negeri ini. Teknologi mutakhir, kota bersih tanpa sampah, kereta api yang berjalan tepat waktu hingga hitungan detik. Namun di balik keteraturan yang bersinar ini, mungkinkah tersembunyi kisah lain? Sebuah kisah tentang kecemasan yang gelap dan sunyi. Sebuah masyarakat yang perlahan tenggelam dalam krisis populasi, tempat di mana kesepian menjadi epidemi yang menyebar. Dalam video hari ini, mari kita menyelami kesunyian itu dan melihat sisi lain Jepang yang makin kehilangan semangat hidupnya. Rahasia mengerikan di balik desa-desa tak berpenghuni di Jepang. Desa yang terletak di pegunungan berkabut atau di tepi hutan Jepang, dahulu hidup dan ramai, kini hanya tinggal kenangan sunyi. Wilayah-wilayah ini menghilang diam-diam dari peta hidup Jepang, ditinggalkan rumah-rumah kosong, atap berlumut, dan jalanan tanpa manusia. Mereka kini dikenal dengan nama yang menyeramkan, Desa Hantu, Ghost Town. Saat ini terdapat lebih dari 8 juta rumah kosong di seluruh Jepang, dikenal sebagai Akiya, Konkijia. Ini bukan sekadar rumah tak berpenghuni, melainkan simbol krisis budaya dan demografi. Di beberapa desa hanya tersisa segelintir lansia, memasak dengan kayu bakar, duduk tenang di depan altar leluhur, menanti keturunan yang mungkin tak akan kembali. Okutama, sebuah desa yang hanya 2 jam naik kereta dari Tokyo, adalah contoh klasik bagaimana masyarakat modern mundur. Sekolah berubah menjadi gudang, rumah sakit ditutup bertahun-tahun lalu, kuil kuno tertutup gulma. Setiap langkah di jalan berbatu berlumut terasa seperti melintasi masa ketika daerah ini dulu menjadi pusat komunitas. Sebagian besar penduduk yang tersisa adalah lansia, hidup dalam diam seperti saksi waktu. Tak ada halte bus, toko, dan hanya hembusan angin kencang yang menggoyang pintu rumah. Namun di dalam rumah-rumah tua itu, masih tergantung foto pernikahan lama, jam yang telah berhenti, dan radio yang tak lagi mengudara. Semua benda itu adalah potongan masa lalu, bukti zaman yang telah lewat. Bukan hanya manusianya, tetapi budaya pedesaan Jepang, festival tradisional, tari Bon Odori, dialek lokal, hingga kuil Shinto, juga perlahan menghilang. Banyak kuil tua tanpa pendeta. Festival musim panas tak lagi diselenggarakan karena tak ada penyelenggara, dan masakan khas daerah pun menghilang karena tak ada lagi yang memasaknya. Pemerintah Jepang mencoba menghidupkan desa-desa ini melalui program perumahan gratis atau murah hanya dengan beberapa ratus dolar. Namun tantangan terbesar adalah membangun kembali komunitas dan layanan publik dasar. Rumah murah saja tidak cukup untuk menarik generasi muda jika tidak ada pekerjaan, sekolah, atau rumah sakit di sekitarnya. Bayangan gelap di balik disiplin ketat, kerja berlebihan yang menghancurkan satu generasi. Jika ada negara yang paling dipuji karena disiplin dan etika kerja, maka itu adalah Jepang. Namun di balik keteraturan, kerapian, dan efisiensi nyaris sempurna itu, tersembunyi tekanan sosial yang diam-diam menindas jiwa. Seperti ombak besar yang sunyi namun kuat, tekanan itu mengikis kehidupan banyak orang. Satu kata khas Jepang menjelaskan semuanya. Karoshi, guolaushi, kematian akibat kerja berlebihan. Ini bukan konsep simbolik, tapi kenyataan yang nyata. Banyak pekerja Jepang bekerja hingga larut malam, tidur sebentar di kereta, bahkan pingsan di meja kerja. Mereka takut dianggap kurang berdedikasi jika pulang sebelum atasan atau mengambil cuti terlalu lama. Tekanan ini bukan hanya terjadi di tempat kerja. Dalam masyarakat Jepang, kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada individu. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk menyatu dalam kelompok, memenuhi harapan, tidak merepotkan orang lain, dan tidak melakukan kesalahan. Sistem ini memang menjaga keteraturan, namun mengorbankan kesehatan mental. Banyak anak muda menjadi hikikomori,
mengurung diri di kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa keluar. Mereka benar-benar terputus dari keluarga dan masyarakat, tidak bekerja dan tidak belajar. Statistik terbaru menunjukkan ada lebih dari 1,15 juta hikikomori di Jepang, angka yang mengkhawatirkan. Di balik kereta yang berjalan tepat waktu, jalanan bersih tanpa noda, dan pegawai yang memberi salam sopan, terdapat banyak orang yang berjuang setiap hari dalam sistem yang keras, menekan emosi pribadi, dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Negeri robot dan tradisi, namun bukan tempat untuk orang asing. Sementara banyak negara memilih imigrasi sebagai solusi atas penuaan populasi yang cepat, Jepang tetap setia pada tradisi dan identitas nasionalnya, menempuh jalan yang sangat berbeda. Warga asing hanya sekitar 3% dari total populasi Jepang, angka yang sangat rendah di antara negara-negara maju. Mereka yang ingin tinggal lama di Jepang harus melewati berbagai rintangan budaya, hambatan bahasa, norma kesopanan yang ketat, serta tatapan dingin dari sebagian warga lokal. Sikap tertutup ini menyebabkan krisis serius dalam kekurangan tenaga kerja. Di pedesaan, hasil panen dibiarkan membusuk karena tak ada yang memanen, rumah sakit, dan panti jompo kekurangan perawat lansia. Bisnis keluarga kecil pun tutup karena tidak ada penerus. Namun, masalahnya bukan hanya kekurangan tenaga. Struktur sosial Jepang juga secara tak langsung membatasi potensinya sendiri. Di sekolah dan tempat kerja, pemikiran kreatif sering diabaikan, digantikan oleh kepatuhan dan hierarki. Banyak anak muda berbakat harus menyerah karena dianggap tidak cocok dengan budaya organisasi atau terlalu muda. Bahkan di bidang teknologi yang dibanggakan Jepang, negara ini kini tertinggal dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika Serikat dalam persaingan AI, digital, dan inovasi. Tradisi yang dijunjung tinggi mungkin kini telah menjadi penghambat kemajuan. Musim dingin populasi, Jepang, negara yang menua, paling cepat di dunia. Saat ini Jepang sedang mengalami apa yang disebut musim dingin populasi. Lebih dari 28% penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas, menjadikannya negara dengan laju penuaan tercepat di dunia. Artinya, hampir 30 dari setiap 100 orang adalah lansia, dan angka ini terus bertambah. Sementara itu, populasi muda menyusut seperti sungai yang mengering. Pada tahun 2023, jumlah kelahiran di Jepang bahkan belum mencapai 800.000, rekor terendah dalam sejarah. Ada banyak penyebab, namun intinya adalah generasi muda kehilangan motivasi untuk memiliki anak. Di kota besar seperti Tokyo, biaya hidup tinggi, ruang tinggal sempit, gaji rendah, dan kontrak kerja tidak stabil menghambat pernikahan dan kelahiran. Masa depan yang tidak pasti membuat orang enggan menikah, apalagi memiliki anak. Ditambah lagi, budaya kerja yang keras hampir tidak menyisakan waktu untuk kehidupan pribadi. Bagi banyak orang, menikah atau menjadi orang tua kini terasa seperti kemewahan yang hanya ada di buku. Akibatnya, desa-desa perlahan menghilang. Banyak desa hanya dihuni para lansia, sekolah, toko, dan rumah sakit ditutup karena tak ada pengguna. Puluhan ribu rumah kosong, akiya, kongkijia, terbengkalai di alam, ditinggalkan tanpa ahli waris. Bayangan sunyi dari hantu yang mengakar dalam masyarakat Jepang. Di balik tampilan modern dan progresif, Jepang masih merupakan negara di mana jiwa, kepercayaan, dan kisah supranatural menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Torii merah di tengah hutan, kuil kecil di kaki gunung, jimat omamori di mobil atau tubuh, semua itu mudah ditemukan. Namun dalam ketidakseimbangan sosial yang ditandai oleh penurunan populasi, lansia yang kesepian, dan generasi muda yang tersesat, kepercayaan spiritual ini telah menjadi tempat perlindungan bagi rasa sakit yang tak terucapkan.
Banyak warga Jepang, khususnya lansia, percaya bahwa jika roh orang yang meninggal tidak tenang, maka rumah desa, bahkan apartemen modern, bisa menjadi tempat berhantu. Di beberapa daerah pedesaan, warisan rumah leluhur ditolak karena takut mewarisi karma dari orang yang wafat sendirian. Hantu, yurei, roh dendam, onryo, bukanlah sekadar legenda, tetapi cara nyata masyarakat Jepang memahami kecemasan mereka. Bahkan para hikikomori muda sering menyebut tentang makhluk tak terlihat, seolah-olah kegelapan mental yang mereka alami bukan hanya karena tekanan sosial, melainkan bagian dari trauma spiritual kolektif. Dalam budaya yang percaya pada reinkarnasi dan karma, hidup tanpa berkontribusi pada komunitas, tanpa menikah, tanpa anak, dianggap sebagai kehidupan yang tidak lengkap, dan hal ini menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwa selain solusi material, subsidi, robot, reformasi kebijakan, masyarakat Jepang juga membutuhkan perjalanan penyembuhan yang lebih dalam. Mungkin negeri ini memerlukan pemurnian spiritual agar bayangan masa lalu tidak terus membayangi masa kini. Hanya dengan begitu generasi muda bisa melangkah maju tanpa beban tak terlihat itu, bukan? Seperti apa masa depan Jepang? Robot, generasi muda, atau keduanya? Di tengah gelombang penuaan dan penurunan populasi, Jepang berdiri di persimpangan sejarah. Jalan mana yang akan menjadi jawabannya? Haruskah tetap tertutup demi menjaga tradisi, atau membuka diri terhadap dunia seiring berjalannya zaman? Salah satu solusi yang telah dibahas selama bertahun-tahun adalah pelonggaran kebijakan imigrasi. Bukan sekadar mengizinkan orang asing bekerja, melainkan membangun ekosistem sosial yang benar-benar menyambut mereka. Mulai dari bahasa, tempat tinggal, pendidikan, hingga peluang tinggal jangka panjang. Namun penghalang terbesar adalah persepsi. Masih ada warga yang khawatir keterbukaan akan melemahkan identitas Jepang. Ketika kebanggaan etnis menjadi tembok, keberagaman terasa asing. Di sisi lain, pemerintah Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran, bantuan tunai, pengurangan pajak bagi keluarga dengan anak kecil, dukungan tempat tinggal, hingga perluasan sistem penitipan anak. Bahkan ada usulan sistem kerja 4 hari seminggu agar generasi muda punya waktu membangun keluarga. Namun hasilnya masih belum nyata. Karena akar permasalahan bukan sekadar uang, melainkan sistem yang tak mengutamakan kualitas hidup. Untuk perubahan sejati, masyarakat Jepang harus mendefinisikan ulang peran perempuan. Menjadi ibu tidak boleh lagi identik dengan mengorbankan karier. Kebahagiaan individu harus dihargai setara dengan pencapaian kerja, dan lingkungan yang aman harus diciptakan agar anak muda berani bermimpi membangun keluarga. Seperti apakah masa depan negeri matahari terbit ini? Teknologi jelas akan memainkan peran penting. Robot yang merawat lansia, AI yang mengatur kota pintar, sistem otomatisasi yang mengisi kekurangan tenaga kerja. Tapi mungkinkah sebuah negara bertahan dan berkembang tanpa hati manusia? Mungkin yang benar-benar dibutuhkan Jepang sekarang bukan lebih banyak mesin, tapi angin sosial yang baru. Sebuah masyarakat di mana suara generasi muda terdengar, perempuan bebas memilih jalannya, dan orang asing bukan sekadar diizinkan, tapi menjadi bagian dari inti masyarakat. Perubahan ini memang tidak mudah, tapi telah dimulai, pelan dan sunyi, dengan cara khas Jepang. Kini hanya satu pertanyaan yang tersisa. Mampukah mereka tiba tepat pada waktunya? Masa depan Jepang bukan lagi cerita jauh. Ia muncul setiap hari dalam stasiun kereta yang kosong, desa-desa pedalaman yang ditinggalkan, dan ruang kelas tanpa murid. Sebuah negara tidak bisa bertahan hanya dengan mesin dan teknologi. Ia butuh manusia, perubahan, dan keberanian untuk memulai kembali.
Jika Anda merasa cerita ini bermakna, silakan berlangganan saluran penjelajahan Elang dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita jelajahi bersama kisah-kisah mendalam dari seluruh penjuru dunia.